Oke, saya eh, kutip dari dawuh guru saya bahwasanya puasa itu ibadah yang sirri, ibadah yang tidak diketahui orang. Oke. Siapa yang tahu orang itu puasa? Oke. Siapa yang tahu orang itu sedang melaksanakan mulai dari pagi sampai maghrib tidak makan dan tidak minum? Siapa yang tahu? Oke. Hanya Allah. Nah, ibadah puasa ini hubungannya bukan intelektual, bukan semuanya, keseluruhan bukan, tapi hubungannya antara abid dan Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Sunnil aba'i wa ummahatina wa nakhasam jadda ma khulus sabi wa li ajli wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila mabarahariha wa nakhasam ila man fataha hadil qarya wa sulima fur'ahim ثم إلى مشايخ في هذا المسجد ومشايخ في هذا المعهد وأصولهم وفرعهم أنه درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفاد في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرامي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. حضرة المحترمين, para alim, para ulama, santri-santri dan juga partisipan. Alhamdulillah, muji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sonten menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal ing dalam mriki majelis ta'lim, majelis ingkang barokah. Mugi-mugi ya niat kula lan panjenengan sedaya asal barokah lan asal maghfiratin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore kali ini ada beberapa tema yang nanti akan disampaikan. Yang pertama yaitu ada mubtilatus shaum, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Namun sebelum membahas tentang hal yang membatalkan puasa, saya akan membaca kitab Nasoihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad atau yang kita kenal dengan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada yang pernah tahu nggih, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad niki salah satu ulama tarim. Beliau adalah yang juga masyhur di kalangan kita dengan sebutan Rotibul Haddad. Beliau ini seorang alim mulai dari kecil, yang mana ayah dan ibunya juga orang-orang soleh. Ayah dan ibunya ini sudah terkenal seorang wali, sehingga anaknya juga dijuluki seorang wali Al-Ghauts. Beliau ketika umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Akan tetapi beliau punya kekurangan, yakni beliau itu buta, tidak bisa membaca, tidak bisa melihat, tidak bisa membaca. Namun dengan pendengaran, dengan kekuatan beliau istiqomah sehingga beliau bisa menghafalkan Al-Quran, bisa mengarang kitab, dan juga beliau jadi ulama yang masyhur yang terkenal dengan cara al-istiqomah khairum min alfi karamah, selalu istiqomah beliau. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad niki sama juga seperti kita, sama juga seperti anak-anak kita niki, nggih. Sama juga seperti santri-santri yang sore hari ini sedang melaksanakan ngaji, sama. Beliau juga punya rutinitas ngaji, sehingga
waktunya main ya main, waktunya ngaji nggih ngaji. Itu prinsip beliau adalah waktu yang baik, al waktu kasef ya, waktu seperti pedang ya. Jadi beliau jika waktunya ibadah ya ibadah, jika waktunya ngaji ya ngaji, jika waktunya main ya main, jangan dibolak-balik. Waktunya ngaji dibuat main, waktunya main dibuat ngaji. Ini yang terbalik ya. Karenanya santri punya konsep harus istiqomah. Nah, beliau pernah ketika ngaji seperti ini sudah menjadi ulama. Beliau pernah ketika ngaji seperti ini ada salah seorang yang di belakang itu bahasa kita itu ngerasani. Ya, bahasa kita itu ngerasani. Ketika Al-Habib Atwa bin Alwi Al-Haddad ini dirasani karena beliau ini seorang wali, akhirnya beliau ini terontak hatinya, oh orang ini tidak suka dengan saya. Nah, di akhir pengajian, di akhir majelis itu ada hidangan, yang mana hidangan tersebut kohwa atau kopi yang dikasihkan satu persatu orang. Nggih. Namun ketika ada di orang tersebut, orang yang ngerasani tadi niku wau, nggih. Orang itu tidak tahu kalau di dalamnya ada semacam lalat atau mungkin semut atau hewan yang lainnya. Al-Habib Atwa bin Alwi Al-Haddad langsung bilang begini, yang duduk yang di belakang itu hati-hati, kopimu ada hewannya dan hewan itu mematikan. Nah, ketika itu langsung orang tersebut langsung minta maaf dengan cara beliau iman dan beliau ingin ngaji kepada Al-Habib Atwa bin Alwi Al-Haddad. Masya Allah. Nah, ini jadi kita pelajarannya jangan berprasangka buruk kepada seseorang meskipun dari pakaian atau meskipun dari tingkah lakunya. Bisa jadi orang tersebut derajatnya lebih tinggi daripada kita. Dilanjutkan pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal ifada wal istifada wal harsa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa tila ila al khair ibtiqa wa qurbi wa thawabi minallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Amin. Itu sebagai muqaddimah nggih. Yang sekarang ngajinya. Wa'lamu lan ngertiya sapa sira kabeh ma'asyiral ikhwani golongane saudara-saudara golongane wong muslim. Yassarana mugi-mugi gampang nah ing kita sapa Allahu Allah. Wa iyyakum lan dilini sira kabeh lil yusra maring kegampangan. Wa janibna lan ngedohno na ing kita al usra ing kerupekan ing kesusahan. Wa ghafara lan ngapura sapa Allahu Allah lana maring kita fil akhirati ing dalam akhirat wal ula lan dunya. Anna syahra ramadhana astuhune wulan Ramadan iku syahrun azimun, wulan kang mulya, wulan kang agung al-qadrah tingkatane wal manzilatu lan tempate indallah munggone Gusti Allah wa inda rasulihi lan munggone utusane Gusti Allah. Wa huwa utawi wulan Ramadan iku sayyidus syuhuri, pimpinane wulan. Faradha mongko mertuaken sapa Allahu Allah siyamahu ing poso ing wulan Ramadan alal muslimina ing atase pira-pira wong muslim. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beliau mengawali dalam bab puasa ini, beliau mendoakan kita semoga apa yang susah kita jalani semoga dimudahkan dan semoga kesulitan dijauhkan kepada diri kita. Semoga Allah juga mengampuni semua apa yang telah kita perbuat dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya bulan Ramadan ini beliau mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia tingkatannya dan juga tempatnya menurut siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi bulan Ramadan ini beliau juga menjuluki sebagai Sayyidus Syuhur, pimpinannya bulan, pimpinannya Sayyidul Ayyam, pimpinannya hari niku napa pimpinane? Jumat nggih. Sayyidul Ayyam niku pimpinane Jumat. Sayyidul Anbiya pimpinane para nabi niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua ada pimpinannya. Sayyidul Malaikah, pimpinane malaikat niku nggih wonten sinten?
malaikat Jibril. Masya Allah, ternyata sudah cerdas-cerdas semua nih nggih santri nih, Masya Allah. Nah, beliau menjuluki sebagai Sayyidu Syuhur. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat kefarduan, kewajiban seseorang harus melaksanakan ibadah puasa. Oke. Saya kutip dari dawuh guru saya bahwasanya puasa itu ibadah yang sirri, ibadah yang tidak diketahui orang. Oke. Siapa yang tahu orang itu puasa? Oke. Siapa yang tahu orang itu sedang melaksanakan mulai dari pagi sampai maghrib tidak makan dan tidak minum? Siapa yang tahu? Hanya Allah. Nah, ibadah puasa ini hubungannya bukan intelektual, bukan semuanya, keseluruhan bukan, tapi hubungannya antara abid dan Allah, antara hamba dan juga Allah. Sehingga ketika kita ibadah yang mengetahui hanya Allah, maka itu adalah letak keimanan, letak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Leres nggih? Nggih. Kalau ibadah salat niku saged dilingali. Kalau ibadah salat itu bisa dilihat, oh orang itu sedang salat. Oh orang itu sedang melaksanakan zikir, itu bisa dilihat. Tapi kalau puasa orang itu tidak bisa dilihat. Mulai dari pagi beliau kerja hingga sore dilanjutkan ikut pengajian, kemudian buka puasa. Ternyata mulai dari pagi sampai menjelang maghrib beliau tetap melaksanakan ibadah. Dan ternyata orang-orang yang di luar sana ya masih banyak yang tetap meninggalkan ibadah puasa. Karenanya kita harus tetap mempunyai iman dan takwa sehingga kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan tenang, tidak ada gangguan, tidak ada keinginan hal-hal yang negatif atau bahasa kita maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat yang paling terkenal ketika dalam puasa. Ya, menjelaskan tentang bahwasanya Allah taala sudah mewajibkan kepadamu ya untuk melaksanakan ibadah puasa seperti halnya kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya Allah mewajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Wa fihi a'ni syahrul ramadan anzalallahu kitabahu, nurunaken sapa Allah kitabahu ing kitab Gusti Allah, wa ja'alah lan dadekaken min layalihi saking wulan-wulane Ramadan iku lailatul qadri, malam lailatul qadar, allati hiya khairum min alfi syahrin, yakni yang paling mulia dari 1000 bulan, wa alfi syahrin aktsaru min salasin wa samanina sanatan, dan 1000 bulan itu lamahnya adalah 83 tahun. Fata'ammal, maka angen-angeno mongko mikir-mikirno nggih hisabu dalikah ing wilangan-wilangan alfi syahrin. Wa tafakkar, dan berfikirlah fi nafsika ing dalam ati sira ay lailata hadhil lailah, sesungguhnya malam ini lebih mulia daripada malam lainnya, allati sarat indallah khairun wa afdalu min hadhil muddat tawilah. Selain Allah taala itu mewajibkan puasa di bulan Ramadan, Allah juga menjadikan bulan Ramadan ini adalah salah satu waktu yang pas, waktu yang tepat untuk menurunkan Al-Quran. Sehingga ketika ada orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ya, pahalanya itu berkali lipat ya, berkali-kali lipat. Ketika ada orang membaca Al-Quran di bulan yang biasa, ya sudah pahala. Tapi ketika ada yang ngaji, ada yang baca Al-Quran, ada yang tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, itu pahalanya lebih berkali-kali lipat. Kenapa? Karena anzalallahu kitabahu, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Wa ja'ala min layalihi, Allah juga menjadikan malam-malamnya bulan Ramadan ini ada salah satu malam yang sangat mulia, namanya yaitu malam Lailatul Qadar. Alfi syahrin, 1000 bulan. Ada yang tahu 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Apakah kita bisa menjamin umur kita sampai 83 tahun? Tidak bisa ya. Umur niku tidak ada yang tahu. Semua apa yang kita lakukan, kita tidak tahu nanti jadiannya apa. Saya seperti ini, kita hanya berangan-angan saja.
tapi umur yang memiliki siapa? Allah. Sehingga ketika ada orang yang melaksanakan ibadah di malam hari di bulan Ramadan dan punya atau mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia punya keunggulan seperti dia hidup 83 tahun dengan kemuliaan. Masya Allah. Ya, kalau saya jamin ini santri-santri ya, mulai dari maghrib sambung isya terus kemudian qiyamul lail, sholat tahajud, kemudian sholat berjamaah subuh, dilanjutkan ngaji Quran atau ngaji yang lainnya, saya yakin pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu bahasa kita itu hal yang tabu, hal yang tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena tidak ditulis kapan Lailatul Qadar itu datang. Hari Senin tidak, tanggal 16 atau 17 bukan, tanggal 21 Ramadan bukan juga. Tapi mulai dari awal hingga akhir kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah dengan cara giat, dengan cara semangat. Wa qala ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa'arafna subhanahu annahu anzala al-Qur'an fi Ramadan thumma innahu anzalahu fi lailatul qadar minhu alal khusus. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan karena kekhususan di bulan Ramadan ini. Wahadal inzal wahadal utawi ikilah turune Al-Quran minal lawhil mahfud, dari lawhil mahfud ila baitil izzah maring baitil izzah minas sama'i saking langit dunyo. Nazal Al-Quran mongko turun apa Al-Quran jumlatan wahidan ing siji jumlah minal lawhi saking lawhil mahfud ila baitil izzah maring baitil izzah. Wa nazala lan turunaken bihi kelawan Al-Quran sapa Jibril, malaikat Jibril, bi amrillah kelawan perintahane Allah. Ya. Ini tentang Al-Quran. Ada kisah yang menarik tentang bagaimana Al-Quran ini turun, bagaimana Al-Quran ini bisa kita dapatkan secara utuh, secara jumlatan wahidan. Kalau kita lihat dari sejarah ini bahwasanya Al-Quran itu turun ya, dari Lauhil Mahfud minal Baitul Izzah itu satu jumlah. Akan tetapi ketika sudah di Baitul Izzah turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak langsung dalam jumlah wahidah, tidak langsung jumlah gersak Quran ngeten iki mboten, tapi secara berangsur-angsur. Nah, ketika sudah berangsur-angsur Kanjeng Nabi niku menyuruh beberapa sahabatnya untuk menghafal. Kamu hafalkan ini urutannya ayat ini, kamu hafalkan ayat ini urutannya ayat ini. Akan tetapi ketika masanya Nabi Muhammad ini masih gesang, Al-Quran masih belum terkumpulkan, hanya orang-orang yang hafal, hanya ahli-ahli qura, ahli hufat ya. Hanya orang-orang yang menghafal Al-Quran saja yang bisa menikmati Al-Quran. Akan tetapi orang-orang yang lain tidak bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena masih belum terbentuk Al-Quran. Nah, kisahnya dari sini. Ketika Nabi Muhammad SAW ini wafat, okay? Ketika Nabi Muhammad ini sudah wafat, pimpinannya berganti kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ini menyuruh untuk perang, yaitu nama perangnya yaitu perang Yamamah. Ya. Perang Yamamah ini perang musuh melawan orang-orang kafir, dan yang melawan adalah ahlul qura, yang melawan adalah orang yang ahli Al-Quran. Sehingga ketika itu melawan ahli orang-orang kafir, ahli Al-Quran ini sebagian banyak yang meninggal ya, banyak yang meninggal. Akhirnya sepulang dari perang Yamamah, kerentek hati atau inisiatif ya, dari siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ini sangat cerdas. Beliau ini sangat cerdas sehingga kepemimpinan beliau ini banyak yang merubah yang lainnya. Ya. Salah satunya ini. Ketika dalam kepemimpinan Abu Bakar, Sayyidina Umar ini merasakan ini setelah perang Yamamah bisa jadi orang-orang setelah orang ahli Quran wafat,
maka semuanya tidak bisa menikmati Al-Quran. Bagaimana caranya? Oh, kalau gitu Al-Quran ini harus ditulis, Al-Quran ini harus dibukukan, Al-Quran ini harus dikumpulkan semuanya. Banyak yang mendebat, ini bid'ah, ini tidak boleh, karena Nabi tidak pernah memerintahkan untuk menulis Al-Quran. Paham gak? Ya. Terus ada lagi yang menyangkal, oh ini nggak apa-apa, karena Al-Quran jika tidak ditulis, semuanya orang-orang tidak bisa menikmati Al-Quran. Ya. Perdebatan-perdebatan akhirnya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar merenung hingga 1 hari 2 hari. Beliau merenung, apakah ini dilanjutkan untuk menulis Al-Quran, kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran? Ya, ketika sudah mengetahui jawabannya, Sayyidina Abu Bakar menetapkan bahwasanya ini harus ditulis. Ya, semua ahli Al-Quran dikumpulkan, dan yang memimpin siapa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit tertek hatinya, masih bimbang. Kalau saya yang menulis, nanti ada yang iri, ada yang tidak senang dengan saya. Ditetapkan lagi, kamu yang memimpin, karena kamu yang dekat dengan Nabi, dan karena kamu yang sudah hafal Al-Quran lebih banyak. Ya. Dulu penulisan Al-Quran itu di kulit-kulit unta, kulit kambing, terus kemudian di pelepah-pelepah kurma, itu semuanya dikumpulkan, dicocokkan dengan apa yang sudah ditulis oleh Zaid bin Thabit. Ketika sudah dikumpulkan semuanya, tidak langsung jadi Al-Quran, tapi menjadi suhuf, menjadi sebuah lembaran-lembaran. Ketika sudah menjadi lembaran, baru dikumpulkan jadi satu dan menjadi Al-Quran. Akan tetapi tidak digandakan, atau bahasa kita tidak dicetak, jadi hanya sebagai lembaran saja. Yang lain tidak bisa menikmati, belum bisa menikmati. Sehingga ketika masa Sayyidina Utsman, Al-Quran ini turun dari Abu Bakar, turun ke Sayyidina Umar. Dari Sayyidina Umar turun ke putrinya, yaitu Hafsah. Dari Sayyidah Hafsah ini dikembalikan kepada Sayyidina Utsman, dan menjadi Al-Quran Utsmani. Al-Quran apa? Utsmani. Jadi Al-Quran yang cetakan-cetakan Arab itu biasanya ada logonya, yaitu Quran Utsmani, karena kiblatnya kepada Sayyidina Utsman. Pun dilanjutkan lagi, wa fi fadli syahri Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam keutamaan bulan Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila jum'ah was salatu ila salah fakaffaratun lima bainahunna idza ijtanabat al-kabair. Barang siapa yang melaksanakan bulan Ramadan ini dengan ibadah, dengan puasa, dengan hal-hal yang positif, dari Ramadan ini ke Ramadan yang akan datang, seperti halnya dari Jumat yang ini ke Jumat yang akan datang, dari sekarang sholat asar kemudian sholat maghrib, tidak melaksanakan kejelekan atau tidak berbuat jelek, maka fakafaratun lima bainahunna, maka Allah Ta'ala akan melebur semua dosa-dosanya, mulai dari Ramadan yang kemarin hingga Ramadan yang sekarang, mulai dari Jumat yang kemarin, dari Jumat yang akan datang, dari sholat yang tadi kita laksanakan, nanti sholat yang maghrib ini semua dosa-dosa kita akan dilebur. Dengan cara apa? Idza jtanibat al-kabair, kita menjauhi perkara-perkara yang dosa-dosa besar. Wa qala alaihi salatu wasalam fi syahri Ramadan, huwa utawi syahrul Ramadan iku syahrus sabri, bulan kesabaran. Wasabru thawabuhu al-jannah, dan kesabaran itu adalah pahalanya surga. Niki pasti, karena sabar itu tingkatan yang paling tinggi. Okay? Sabar itu tingkatan yang paling tinggi, dan tingkatan yang paling rendah adalah menuruti hawa nafsu. Niki kisah menarik lagi dari santri-santri. Okay? Ada kisah menarik tentang nafsu. Ada yang tahu tentang nafsu? Okay. Bisa didengarkan sebentar. Okay? Kisah menarik niki tentang nafsu. Nafsu dulu itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ditanya oleh Allah Ta'ala, man ana wa man huwa. Niki nafsu ditakoni,
siapa kamu? Man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Kula nggih kula, Gusti. Jenengan nggih jenengan. Niki jawabane sinten? Nafsu. Jawabane akal ya napa? Ya. Man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Ana abid, saya itu seorang hamba yang lemah. Jawaban siapa? Akal. Dan saya itu hambanya jenengan. Jenengan adalah Gusti kula. Paham ya? Ini akal dan hati berbalik. Akhirnya hati ini disiksa, dimasukkan ke dalam neraka sampai beribu-ribu tahun baru dikeluarkan. Ditanya lagi, man anta wa man ana. Jawabannya sama. Saya kula nggih kula Gusti, jenengan nggih jenengan. Kurang ajar nggih, nafsu niki kurang ajar. Ditakoni, sapa awakmu? Aku ya aku, sampean nggih sampean. Niki cara ngono santri sing beting ya. Santri sing betik ya. Angel dikandani. Akhirnya dilebokno maneh nang nggone neraka. Nggih. Sik tetep jawabane sampai 3 kali jawabannya sama. Allah Ta'ala mengajarkan nafsu ini tidak diberi makan selama ribuan tahun. Nafsu ini tidak diberi makan selama ribuan tahun. Kalau di neraka tetap diberi makan. Ya, kalau di neraka meskipun beliau disiksa tapi tetap diberi makan. Mari disiksa kapok dikeimangan gak kapok maneng. Nggih. Akhirnya ini nafsu ini ketika sudah merasa kelaparan dikeluarkan dari tempat yang dimana itu tidak diberi makan. Akhirnya ditanya lagi oleh Allah Ta'ala, man ana wa man anta. Sopo aku lan sopo awakmu? Ana abidun dhaif. Kula niki hamba ingkang lemah Gusti, ternyata kula niki mboten saged lek mboten mangan. Loh, jawabane ya napa? Ternyata nafsu ini lemah ketika tidak makan. Masya Allah. Jadi pelajarannya nafsu kita latih dengan cara berpuasa. Ya, nafsu kita latih dengan cara tidak banyak makan. Nafsu kita juga kita latih dengan cara beribadah, dengan cara semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu nggih? Nah, ini yang temanya. Temanya yaitu mubtilatus shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan mubtilatus shaum. Kita buka kitab Fathul Qorib. Sudah habis waktunya? Masih belum ya? Ya. Niki tema yang setiap hari ada juknisnya, ada kriterianya yang sekarang yaitu tentang mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Walladzi yuftiru bihi as-shaim asyratu asya. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10 menurut kitab Fathul Qorib, yaitu matannya takrib. Ma wasala amdan ilal jawfi ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ilal jawfi ar-ra'si. Sesuatu hal yang bisa masuk kepada al-jawfi, kepada sesuatu hal yang bisa buka. Ya. Salah satunya mulut, hidung, telinga. Akan tetapi ada sesuatu hal yang tidak bisa terbuka. Seperti apa? Seperti otak. Ketika kepala ini sudah dimasuki dengan obat, maka itu juga termasuk batal. Jadi sesuatu hal yang bisa masuk kepada diri kita ini, itu bisa membatalkan puasa. Ada pertanyaannya. Tapi kalau orang yang disuntik atau vaksin, apakah batal? Jawabannya tidak. Kenapa? Jalurnya bukan jalur dalam pencernaan. Jadi jalurnya bukan dalam jalur makan. Tapi kalau jalur makan, maka batal. Itu nomor 1 dan nomor 2. Wasalisulan utawi nomor 3 iku al-huknatu fi ahadis sabilaini, ngelebokno obat fi ahadis sabilaini ing dalam salah sijine jalur loro. Jika ada obat yang dimasukkan kepada lubang antara kubul dan dubur, maka itu juga batal. Nggih. Ada obat wasir, obat ambeien, itu juga bisa membatalkan. Karenanya ada aturan untuk mandi ketika bulan
puasa. Jangan sampai mudah kemasukan air, mulai dari telinga, mulai dari kuping, apa mana ngambek mangap. Adus ki ngambek mangap. Oleh dah. Lek oleh melok aku. Tidak boleh ya. Jadi ketika puasa tidak boleh mandi sambil ngombe. Gak ketok ae loh. Tadi kembali kepada yang tadi, ibadah puasa itu hubungannya kita dengan Allah. Itu yang nomor 3. Warabi'u alqai'u amdan. Warabi'u yaitu tawi yang nomor keempat, alqai'u mutah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ini yang tidak dibolehkan, dengan sengaja. Akan tetapi jika tidak sengaja, maka fa illam yata'ammad lam yubtil. Jika tidak sengaja maka diperbolehkan. Contoh ya, santri-santri niki ketika roan, ketika bersih-bersih nggih, ono sampah sing membuni gak enak. Akhirnya muntah. Apakah disengaja? Tidak. Maka ini diperbolehkan. Ya, muntahnya tidak membatalkan puasa. Lek disengaja ya apa? Contohnya iki lelucone nggih. Ono koncone ngentut iku malah diambu. Nggih, ono koncone ngentut iku malah diambu. Yo multah. Akhirnya ini secara sengaja, maka ini membatalkan puasa. Ini yang bahaya. Wal khamisu utawi kang nomor 5 iku alwati amidan, yaitu jima atau kumpulnya suami istri yang sengaja. Tidak hanya membatalkan puasa, tapi dia juga dibebankan untuk kafarat atau denda. Jadi atau ada suami istri yang kumpul di bulan puasa, maka ini batal puasanya. Tidak hanya batal, tapi didenda. Kenapa? Karena dia sudah melanggar aturan puasa. Puasa itu yang halal jadi haram, yang haram gitu tetap haram. Yang halal, loh saya biasanya makan itu nggak apa-apa, tapi kok ketika bulan puasa kok haram? Iya, karena kita sedang dalam keadaan ibadah. Loh saya itu biasanya sama suami istri itu biasa saja. Iya, tapi kalau ini bulan Ramadan itu menjadi haram. Paham ya? Ya, ini alwati amdan, yaitu kumpulnya suami istri bisa membatalkan puasa. Tidak hanya membatalkan, tapi juga membayar kafarat atau denda. Wasadisu utawi nomor 6 al inzalu metune wa khurujul mani. Metune mani an mubasyiratin saking tetemune kulit bila jima'in muharramin kana akhirajuhu biyadihi aw ghairu muharramin ka ikhrajuhu biyadi zaujatihi. Ini juga hampir sama, yaitu keluarnya air mani yang secara sengaja, bukan kumpulnya suami, tapi dengan cara dipaksa keluar. Ini tidak perlu dijelaskan ya. Intinya keluarnya mani dengan cara sengaja, ya, dengan cara dipaksa untuk keluar, maka ini bisa membatalkan puasa. Wasabi'u ila akhiri asyra, ya. Yang ke-7 sampai nomor 10 yaitu wal haid wan nifas wal junun war rida, yaitu haid dan nifas itu bisa membatalkan puasa. Nah, ini keunikannya ibadah puasa. Kalau anak orang perempuan ini ketika haid atau nifas, sholatnya diganti apa tidak? Sholatnya diganti apa tidak ketika haid? Tidak ya. Nggih. Ketika haid diganti sholatnya. Sampean 7 hari haid, apakah nanti ditambal 7 hari sholat? Tidak ya. Tapi kalau puasa Ramadan ditambal, ya, atau dikodoi, ya. Ini uniknya bulan puasa, yaitu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan meskipun ada udzur syar'i. Udurnya udzur syar'i ini, melahirkan atau haid, tetap harus diganti atau tetap harus dikodoi. Ya. Terus kemudian orang yang junun, orang yang tidak punya akal, ya, kita dilihat di jalan-jalan itu banyak orang-orang yang nggak punya akal, atau bahasa kita orang gila, ya, orang tidak punya akal, itu tidak wajib puasa. Tidak hanya wajib puasa, juga tidak bisa sholat. Dan yang terakhir yaitu murtad. Orang yang murtad tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Loh, tadi saya itu syahadat, tapi detik ini kamu murtad, kamu batal puasa. Nggih, mugi-mugi sedanten betoh barokah lan manfaat, mugi-mugi sedanten bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan tenang, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam
بالصواب رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحور وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة